Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam semangat, salam sehat, dan salam bahagia untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Weni Wulandari, SPSI, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Kepribadian, serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa saya banggakan. Perkenalkan, saya Syafa Adila yang bertugas sebagai moderator pada presentasi hari ini bersama rekan-rekan saya kelompok 3 yang terdiri dari Arsyalina Larasati, Muhammad Fikri Febrianto, Nur Zahra Suhaini, dan Zakia Sonia yang akan mempresentasikan tentang teori psikoanalitik sosial dan psikoanalisis humanistik. Apa itu ya teori psikoanalitik sosial dan psikoanalisis humanistik? Untuk lebih lanjut, yuk simak baik-baik penjelasan yang akan kami sampaikan. Cekidot! Biografi Karen Danielsen Horney atau biasa disebut Karen Horney. Karen Danielsen Horney atau yang lebih dikenal Karen Horney lahir di Eilbeck, Jerman pada tanggal 15 September 1885. Dia anak kedua dari dua bersaudara dan anak perempuan satu-satunya dari pasangan Bert atau Wojciech Danielsen dan Clotilde van Roselen Danielsen. Analisis diri Horney dimulai dengan buku hariannya sejak umur 13-26 tahun dan terus dilanjutkan di bawah bimbingan Karl Abraham. Horney merasakan permusuhan mendasar terhadap ayahnya dan Horney mendapatkan perlakuan yang kurang enak dari saudara-saudara tirinya, anak istri pertama ayahnya. Pada usia 13 tahun, Horney memutuskan untuk menjadi dokter. Tetapi pada waktu itu tidak ada satupun universitas yang mau menerima anak perempuan. Pada usia 16 tahun, Horney masuk gimnasium atau sekolah tingkat SMA yang kemudian membawanya ke universitas dan masuk kedokteran. Pada tahun 1906, dia masuk ke Universitas of Freiburg. Pada tahun 1909, Horney menikah dengan Oscar yang sudah bergelar PhD pada tahun 1910. Dia memulai analisis diri di bawah bimbingan Karl Abraham, salah satu teman Freud. Pada tahun 1917, dia menulis makalah pertamanya mengenai psikoanalisis. Horney melahirkan 3 putri dan pada tahun 1915 dia menerima gelar dokternya. Pada tahun 1932 dia meninggalkan Jerman dan dimutasi ke Chicago untuk memenuhi tugas pekerjaannya. Pada tahun 1952, Horney mengembangkan lembaganya dengan mendirikan Karen Horney Clinic. Pada tahun 1950, Horney menerbitkan karya terpentingnya, Neurosis and Human Growth, dan Horney menderita kanker dan meninggal pada 4 Desember 1952 dalam usia 65 tahun. Pengertian teori psikoanalitik sosial. Teori psikoanalitik sosial yang dikemukakan Karen Horney merupakan teori yang dibangun atas dasar asumsi atau pendapat bahwa kondisi-kondisi sosial dan budaya, khususnya pengalaman masa kanak-kanak, sebagian besar bertanggung jawab bagi pembentukan kepribadian manusia. Konsep dasar teori psikoanalitik individu. Berbeda dengan Freud, Horney lebih mementingkan pengaruh-pengaruh budaya dalam konsep kemanusiaan. Menurut Horney, pengaruh-pengaruh budaya sebagai basis utama perkembangan kepribadian yang neurotik dan normal. Pengaruh budaya tersebut terutama terjadi pada masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak adalah usia yang paling berpotensi memunculkan banyak masalah. Beragam peristiwa traumatis seperti pelecehan seksual dan sebagainya bisa meninggalkan kesan mendalam bagi perkembangan anak ke depan.
Manusia yang tidak pernah terpuaskan kebutuhannya atas cinta dan kasih sayang selama masa kanak-kanak akan mengembangkan permusuhan dasar, yaitu basic hostility terhadap orang tua mereka, dan sebagai konsekuensinya menderita kecemasan dasar, basic anxiety. Perilaku teori psikoanalitik individu. Harney mengemukakan teori bahwa manusia memerangi kecemasan dasar dengan menggunakan satu dari 3 jenis relasi atau hubungan yang fundamental dengan orang lain, yaitu 1. Bergerak menuju orang lain, maksudnya moving toward people, yaitu tipe menurut, yang berarti bergerak ke arah orang lain untuk melindungi diri dari rasa tak berdaya, serta bertingkah laku dengan cara yang sangat dependent, maksudnya bertahap. Yang kedua, bergerak menentang orang lain, maksudnya moving against people, yaitu tipe agresif, yaitu bergerak melawan orang lain, memiliki kebutuhan akan kekuasaan yang tak pernah terpuaskan, dan kebutuhan untuk mengendalikan orang lain, memandang hidup sebagai perjuangan untuk tetap bertahan. Pribadi ini menganggap bahwa semua orang adalah musuh, karena pribadi ini lebih bergerak melawan orang lain dengan menampakkan ketegaran atau ketegasan mereka. Lalu yang ketiga, bergerak menjauh dari orang lain, maksudnya moving away from people, yaitu tipe memisahkan diri atau menarik diri dari orang lain, yaitu bergerak menjauhi orang lain sebagai akibat dari kebutuhan yang berlebihan untuk mandiri, mempertahankan jarak emosional dengan orang lain sebab kedekatan menimbulkan kecemasan. Hal-hal yang mempengaruhi teori sosial psikoanalitik. Yang pertama, keamanan dan kepuasan. Harney percaya bahwa masa kecil ditandai oleh 2 kebutuhan. Itu pertama, kebutuhan terhadap rasa aman dan kepuasan. Yang keduanya merupakan dorongan yang bersifat universal dan sangat penting. Namun, dalam teorinya, Harney beranggapan bahwa rasa aman jauh lebih penting daripada kepuasan. Belakangan, sejumlah kebutuhan dasar fisiologis dimasukkan dalam kebutuhan yang lebih sederhana. Manusia membutuhkan sejumlah makanan, air, aktivitas seksual, tidur, dan sebagainya. Tentu saja baik bayi maupun orang dewasa tidak bisa hidup lama tanpa terpenuhinya syarat-syarat ini. Namun, hal ini bukanlah suatu yang pokok dalam pembentukan kepribadian. Yang kedua, kecemasan dasar. Kecemasan dasar merupakan konsep fundamental dalam teori kepribadian Harney. Harney mendefinisikan sebagai keburukan hati yang meningkat, yaitu meliputi keseluruhan perasaan kesepian dan ketidakberdayaan di dunia yang fana. Kecemasan dasar adalah dasar di mana neurosa terakhir berkembang, dan ini tidak dapat dipisahkan dengan perasaan permusuhan yang didiskusikan pada bagian sebelumnya. Dan yang ketiga, kecenderungan neurotik. Harney mengatakan bahwa setiap mekanisme pertahanan diri ini dapat menjadi bagian dari permanen dari kepribadian yang dapat diasumsikan bahwa karakteristik kebutuhan atau dorongan menentukan tingkah laku seseorang. Pada waktu yang sama, Harney menyebutkan 10 kebutuhan di mana didefinisikan sebagai neurotik karena dia berpikir bahwa kebutuhan ini bukanlah solusi irasional. 10 kebutuhan neurotik terdapat di bawah ini. 1. Kasih sayang dan penerimaan. 2. Partner dominan dalam kehidupan. 3. Batas hidup yang sempit dan terbatas. 4. Kekuatan. 5. Eksploitasi. 6. Pretisi. 7. Kebanggaan personal. 8. Perolehan atau ambisi personal. 9. Kecukupan diri dan keterbebasan. 10. Kesempurnaan dan
pertahanan. Hal-hal yang mempengaruhi teori sosial psikoanalitik. Idealisasi self-image gambar diri. Horney menyatakan bahwa kita semua, normal maupun neurotik, membangun self-image sebagai gambaran idealisasi dari diri kita sendiri yang mungkin atau tidak didasarkan diri realitas. Pada orang normal, self-image dibangun dalam penilaian yang realistik pada kemampuan dirinya, potensi, kelemahan, tujuan, dan hubungan dalam orang lain. Image ini akan memberikan sebuah perhatian terhadap kesatuan dan penyatuan terhadap seluruh kepribadian yang menjadi satu frame of reference pada apa yang kita temui dalam diri kita sendiri maupun orang lain, agar mampu meraih tujuan akhir dari realisasi diri, perkembangan maksimum, dan penemuan terhadap potensi-potensi yang kita miliki. Self-image kita secara jelas merefleksikan diri kita sebenarnya. Aplikasi psikologi wanita. Sebagai pengikut Freud, Horney berangsur-angsur menyadari bahwa pandangan psikoanalitik tradisional mengenai wanita tidak seimbang. Dia kemudian menggambarkan sendiri teori-teori psikologi wanita yang menolak beberapa konsep dasar Freud. Perbedaan pria dan wanita. Menurut Horney, bukan sekadar perbedaan anatomi, tetapi lebih sebagai perbedaan harapan sosial dan kultural. Pria yang mendukung dan mengatur wanita, dan wanita yang menghina atau mencemburui pria. Mereka melakukan hal itu karena kompetensi yang neurotik yang mengejelak di berbagai masyarakat. Menurut Horney, kecermasan dasar yang menjadi akar keinginan laki-laki menaklukkan wanita dan ingin wanita menghina laki-laki. Oedipus kompleks. Horney mengaku adanya Oedipus kompleks. Hanya saja hal itu berhubungan dengan kondisi lingkungan tertentu, bukan berhubungan dengan perkembangan biologis. Kalau Oedipus kompleks itu hasil dari anatomi, maka peristiwa itu bersifat universal, sebagaimana yang dikemukakan Freud. Dalam menurut Horney, tidak ada bukti keuniversalannya. Menurutnya, Oedipus hanya menentukan pada beberapa orang dan itu merupakan ekspresi neurotik kebutuhan cinta yang bersama-sama dengan kesembilan keterburukan lainnya muncul pada usia dini. Anak-anak mungkin memeluk ibunya dan mengekspresikan kecemburuan kepada ayahnya, tetapi tingkah laku ini adalah usaha untuk menghilangkan kecemasan dasar, bukan manipulasi anotemik. Oedipus kompleks. Bahkan, kalau ada aspek sesuai dalam tingkah laku Oedipus, tujuan utamanya adalah rasa aman, bukan hubungan seks. 4. Cemburu penis. Horney menolak konsep penis free dari Freud yang cenderung mengikuti pikiran Elder. Banyak perempuan yang memiliki masculine protect, keyakinan patologik bahwa laki-laki lebih superior dari perempuan, yang kemudian menjadi keinginan neurotik untuk menjadi laki-laki. Keinginan itu bukan karena cemburu penis, tetapi lebih kecemburuan terhadap penilaian dan hak berlebih yang diberikan budaya kepada laki-laki. Teknik pemeriksaan.
Metode yang Harney gunakan untuk memeriksa ke dalam keberfungsian kepribadian manusia secara esensi didukung oleh Freud, asosiasi bebas dan analisa mimpi, walaupun dengan modifikasi tertentu. Mungkin kebanyakan dasar yang berbeda dalam teknik antara Freud dan Harney adalah dalam hal hubungan antara analisis dan pasien. Harney percaya bahwa Freud memainkan peranan yang terlalu pasif dan terlalu jauh dan intelektual. Beliau percaya bahwa analisis seharusnya menjadi satu usaha untuk memulai suatu kerjasama secara halus antara pasien dan terapis. Walaupun analisis dengan sengaja memimpin proses yang ada, perbedaan besar lainnya antara Freud dan Harney adalah hubungan yang terbagi secara luas pada materi masa kanak-kanak dalam analisis. Menyingkat pemusatan pada pengalaman masa awal kanak-kanak dan memori. Harney menekankan kehadiran seseorang. Masa kanak-kanak tidak diabaikan dalam pendekatan Harney. Sesungguhnya, beliau menemukan bahwa materi masa kanak-kanak hampir selalu ditampilkan. Tapi, tujuannya adalah untuk menemukan pengaruh neurotik pada pasien yang mengikuti kehidupannya saat ini. Kelemahan dan kelebihan. Kelemahan, Freudian dan tokoh lainnya memperdebatkan bahwa teori kepribadian dari Harney tidak dikembangkan sekomplit dan sekonsisten seperti Freud. Harney tidak pernah punya pengikut sehingga riset tentang teorinya tidak pernah berkembang. Harney tidak punya pengikut sehingga riset tentang teorinya tidak dapat berkembang. Kelebihan, teori Harney lebih mudah dalam menjelaskan konsep kepribadian. Teori itu lebih mudah diterapkan oleh orang awam untuk memahami tingkah laku seseorang. Proteksi orang tua pada masa proses kelahiran masa oral, infantil, psikoanalisis, orang di sekitar memicu proses mengetahui proses perkembangan. Teori psikoanalis selalu bekerja untuk sesuatu keyakinan a priori bahwa orang selalu berada dalam keadaan tertekan, neurotik, sakit psikis, dan lain sebagainya. Di sini ada kritik lagi. Karen Harney dipandang sebagai penyumbang teori psikoanalisis yang penting sepanjang hidupnya, tetapi sesudahnya ia meninggal. Karyanya banyak dilupakan orang, baru ketika jurnal Feminimal Psikologi dipublikasikan pada tahun 1967, ide-idenya dikembalikan banyak dikutip. Lanjut, di sini ada kritik lagi. Kekuatan teori Harney ada pada deskripsi mengenai neurosis. Tidak ada pakar yang menulis lebih banyak darinya mengenai neurosis. Deskripsi yang komprehensif mengenai kepribadian neurosis memberikan kerangka yang bagus untuk memahami orang yang jiwanya tidak sehat. Teori Harney tidak dikembangkan memakai data yang spesifik, lebih banyak memakai spekulasi yang sukar diuji. Teorinya banyak didasarkan pada pengalaman klinik dan kontak-kontak pribadinya dengan penderitaan neurosis. Lanjut, teori Harney dianggap lebih berhasil dalam fungsinya sebagai panduan pemecah masalah. Dalam buku Neurosis and Human Growth yang ditulis Harney 1950, konsep-konsep dan ide-ide jelas konsisten dan tidak ambigu. Akan tetapi, ketika semua karya diteliti, sebuah gambaran yang berbeda muncul. Dalam sekian tahun, ia menggunakan istilah-istilah seperti kebetulan neurotik dan kecenderungan neurotik, kadang sebagai istilah-istilah yang berbeda dan kadang sebagai istilah-istilah yang saling menggantikan, sedangkan istilah-istilah kecemasan dasar dan konflik dasar tidak selalu dibedakan dan jelas. Psikoanalisis humanistik. Biografi Erich Fromm. Erich Fromm lahir di Frankfurt, Jerman pada tanggal 23 Maret 1900. Ia belajar psikologi dan sosiologi di University Heidelberg, Frankfurt, dan Munich setelah memperoleh gelar PhD dari Heidelberg tahun 1922. Ia belajar psikoanalisis di Munich dan pada Institut
psikoanalisis Berlin yang terkenal waktu itu. Tahun 1933, ia pindah ke Amerika Serikat dan mengajar di Institut Psikoanalisis Chicago dan melakukan praktik private di New York City. Ia pernah mengajar pada sejumlah universitas di institut di negara ini dan di Meksiko. Terakhir, Fromm tinggal di Swiss dan meninggal di Moralto, Swiss pada tanggal 18 Maret 1980. Teori Fromm. Prinsip-prinsip teori asumsi Fromm yang paling mendasar adalah bahwa kepribadian individu dapat dipahami hanya dalam sejarah manusia. Diskusi tentang situasi manusia mengenai kepribadian dan psikologi harus didasarkan pada konsep filosofi antropologi eksistensi atau keberadaan manusia. Lebih daripada teori kepribadian lainnya, Erich Fromm juga menekankan pada perbedaan antara manusia dan binatang lain. Manusia bersandar pada pengalaman unik di alam kehidupannya, serta dapat tunduk pada semua hukum dan secara bersamaan melampaui alam. Dia percaya bahwa manusia sadar diri akan keberadaan mereka. Fromm mengambil sikap yang tengah mengenai sadar versus motivasi bawah sadar, lebih menekankan sedikit kepada motivasi sadar dan bersaing karena salah satu ciri unik manusia adalah kesadaran diri. Manusia itu bukan hewan karena dapat beralasan, membayangkan masa depan, dan sadar berusaha untuk menuju tujuan hidup. Konsep dasar atau inti teori. Teori Fromm adalah campuran yang unik dari Freud dan Marx. Pendekatan Fromm terkadang disebut humanisme dialektika. Tesis dasar teori Erich Fromm menyatakan bahwa manusia pada masa modern telah berpisah dari kesatuan prasejarah dengan alam dan juga satu sama lain. Namun dikatakan bahwa manusia sendiri memiliki kekuatan akal, antisipasi, dan imajinasi. Paduan akan kurangnya insting kebidatangan dan adanya pikiran yang rasional menjadikan manusia sebagai suatu keganjilan dalam alam semesta. Menurut Fromm, ketika manusia muncul sebagai satu spesies yang telah terpisah dari evolusi binatang, manusia kehilangan sebagian besar insting kebinatangannya. Namun, manusia mendapat peningkatan dalam perkembangan otak yang akhirnya membuat manusia memiliki realisasi diri, imajinasi, perencanaan, dan juga keraguan. Pada akhirnya, paduan inilah yang membedakan antara manusia dengan binatang. 13 aplikasi psikologi humanistik dalam pendidikan. 1. Open Education atau pendidikan terbuka. Pendidikan terbuka ini adalah proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada murid untuk bergerak secara bebas di sekitar kelas dan memilih aktivitas belajar mereka sendiri. Guru hanya berperan sebagai pembimbing. 2. Cooperative Learning atau belajar kooperatif. Belajar kooperatif merupakan fondasi yang baik untuk meningkatkan dorongan berprestasi dalam prakteknya. Belajar kooperatif memiliki 3 karakteristik, yaitu murid bekerja dalam tim belajar yang kecil atau misalnya 4-6 orang. Murid didorong untuk saling membantu untuk mempelajari bahan yang bersifat akademik dan melakukannya secara berkelompok, dan murid diberi imbalan atau hadiah atas dasar prestasi kelompok. 3. Independent Learning atau pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri adalah proses pembelajaran yang menuntut murid menjadi subjek yang harus merancang, mengatur, dan mengontrol kegiatan mereka sendiri secara bertanggung jawab. 4. Student-centered learning atau belajar yang terpusat pada siswa. Student-centered learning adalah yang disingkat dengan SCL, merupakan strategi pembelajaran yang menempatkan peserta didik secara aktif dan mandiri, serta bertanggung jawab atas pembelajaran yang telah dilakukan. Dengan adanya SCL ini diharapkan dapat mengembangkan keterampilan berpikir secara kritis. 5. Confluent Education Cooperative Learning, yaitu pendidikan yang memadukan atau mempertemukan pengalaman-pengalaman efektif dengan melakukan pembelajaran secara kognitif di dalam kelas. Hal ini merupakan cara yang tepat untuk melibatkan para siswa secara pribadi di dalam bahan pelajaran.
6. Penentuan tujuan pembelajaran, yaitu pendidikan atau pembelajaran yang bisa ditetapkan dengan menggunakan konsep dari psikologi humanistik ini. Mengingat semua orang memiliki potensi, maka tujuan ini akan ditetapkan sesuai dengan bagaimana seorang bisa belajar sesuai dengan kemampuannya. 7. Pengidentifikasian kemampuan awal. Melalui aplikasi psikologi humanistik yang satu ini, saat seseorang akan belajar, maka ia akan diidentifikasi terlebih dahulu kemampuan awaknya. Hal ini dianggap cukup penting sebab bagaimanapun kemampuan awal seseorang akan menjadi dasar untuk menilai seberapa tingkat kemampuannya dalam mengikuti proses pembelajaran nantinya. 8. Pengidentifikasian topik sesuai dengan keinginan. Adapun kebutuhan untuk berkembang biasanya akan lebih didasarkan pada sebuah keinginan. Pada saat proses pembelajaran, mengutamakan keinginan seseorang daripada target, maka proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. 9. Pelibatan siswa untuk aktif. Siswa yang dilibatkan untuk aktif adalah salah satu sistem penerapan atau aplikasi dari psikologi humanistik dalam berbagai pelajaran. Dengan melakukan atau menggunakan aplikasi atau sistem ini, maka kita bisa melihat atau memperhatikan bagaimana siswa yang lebih antusias ketika kemampuannya dianggap sangat berguna dan sangat dihargai. Yang ke-10, experimental freedom, yaitu sebuah penerapan aplikasi yang memberikan penentuan hidup secara bebas sesuai dengan cara yang diinginkan sendiri, tanpa adanya perasaan tertekan atau takut terhambat untuk menggeluti suatu pendidikan yang menurutnya lebih penting baginya. Individu seperti ini melihat banyak pilihan hidup dan merasa mampu mengerjakan apa yang ingin dikerjakan atau dilakukannya. Kemudian yang ke-11 ada organismic trusting, yaitu suatu penerapan penggunaan aplikasi dengan cara seseorang mengambil keputusan berdasarkan pengalaman organismiknya sendiri, mengerjakan atau melakukan apa yang menurutnya benar sebagai bukti dari kompeten pendidikan yang dimilikinya, dan dapat digunakan sebagai faktor pembuatan keputusan dalam hidupnya. 12. Existential living, yaitu sebuah penerapan dari sistem aplikasi psikologi humanistik yang memiliki kecenderungan untuk hidup sepenuhnya dan semaksimal mungkin dalam mengisi setiap eksistensi dalam semua hal, terutama dalam hal pendidikan. Dengan menerapkan aplikasi psikologi yang satu ini, maka diharapkan seseorang dapat lebih fleksibel, adaptable, toleran, dan spontan. 13. Openness to experience, yaitu sebuah penerapan aplikasi psikologi dengan beranggapan bahwa orang yang terbuka untuk mengalami mampu mendengar dirinya sendiri, merasakan dengan mendalam, baik secara emosional maupun kognitif tanpa adanya perasaan terancam. Karena sifat keterbukaan tersebut, dalam semua hal, terutama dalam hal pendidikan, sudah ada dalam dirinya. Kelebihan dan kekurangan teori humanistik. Kelebihannya, konsep aktualisasi diri Maslow masih digunakan sampai dengan saat ini. Teori Maslow cukup konsisten dengan akal sehat, common sense. Teori Maslow berperan sebagai pedoman bagi para praktisi. Kekurangannya, definisi-definisi operasional dari sebagian besar konsep Maslow, maka peneliti tidak dapat membenarkan ataupun menyalahkan banyak hal dari teori dasarnya. Kemudian bahasa yang sulit dimengerti sehingga membuat bagian-bagian penting teorinya menjadi ambigu dan tidak konsisten. Kemudian pada pandangan pertama teori ini terlihat cukup sederhana, namun pemahamannya menyeluruh, memberikan model teori yang lebih rumit. Kritik terhadap Karen Harney dan Erich Fromm. Kritik terhadap Karen Harney, teori Harney tidak dikembangkan memakai data yang spesifik, lebih banyak memakai spekulasi dan sukar diuji. Teori banyak didasarkan pada pengalaman klinis dan kontak-kontak pribadinya dengan penderita neurosis. Teorinya lebih banyak tentang neurotik, maka teori tersebut dinilai tinggi dalam kemampuannya mengorganisasi pengetahuan mengenai neurotik. Akan tetapi, teori Harney dinilai rendah dalam kemampuan menjelaskan tentang orang pada umumnya. Harney tidak memiliki pengikut yang dapat melanjutkan dan mengembangkan teorinya. Kritik terhadap Erich Fromm. Yang pertama, istilah-istilah Fromm yang tidak jelas dan samar menjadikan gagasan-gagasan tidak dapat dijadikan generator penelitian empiris. Sebenarnya,
Pencarian kita selama 45 tahun terakhir akan literatur psikologi menghasilkan kurang dari 1 lusin penelitian empiris yang menguji langsung asumsi-asumsi teori Fromm. Kekurangan investigasi ilmiah menempatkan di antara teoritikus-teoritikus yang paling tidak terbukti secara empiris dalam buku ini. Yang kedua, teori Fromm terlalu fisiologis untuk dapat dibenarkan dan diverifikasi. Hampir semua penemuan empiris yang dihasilkan teori Fromm, apabila benar-benar ada, dapat dijelaskan dengan teori-teori alternatif. Yang ketiga, teori Fromm memungkinkan untuk mengorganisir dan menjelaskan banyak hal yang dikenal sebagai kepribadian manusia. Sudut pandang sosial, politik, dan sejarah Fromm memberikan cakupan yang luas kedalaman untuk memahami kondisi manusia. Namun, teorinya yang kurang memiliki ketepatan menyebabkan sulitnya prediksi dan mustahilnya pembenaran. 4. Sebagai pemandu tindakan, nilai utama tulisan Fromm terlalu mendorong pembaca untuk berpikir positif. Sayangnya, baik peneliti maupun terapis tidak menerima informasi praktis dan esai Fromm. Yang kelima, pandangan Fromm konsisten secara internal. Dalam arti, terdapat tema tunggal dalam seluruh tulisannya. Akan tetapi, teori tersebut kurang memiliki taksonomi yang terstruktur, serangkaian istilah yang didefinisikan secara operasional, dan batasan lingkup yang jelas. Oleh karena itu, teori Fromm mendapatkan nilai rendah dalam konsistensi internal. Karena Fromm enggan meninggalkan konsep-konsepnya untuk menghubungkannya dengan gagasan-gagasan selanjutnya, maka teorinya kurang memiliki kelugasan dan kesatuan. Untuk alasan-alasan ini, kami menilai teori Fromm rendah dalam kriteria kesederhanaan atau parsinomi. Tak terasa sudah di ujung presentasi. Semoga presentasi dari kelompok kami mudah dipahami. Sebelum kami akhiri, ada pun kesimpulan yang kami simpulkan dari materi tersebut, yaitu pada teori psikoanalitik sosial, bagi Horney, setiap orang itu unik dan memiliki potensi untuk merealisasikan diri, dan hal ini menjadi tujuan utama dalam hidup. Apabila terjadi perilaku neurotik, maka hal tersebut terjadi karena dorongan sosial pada masa kanak-kanak, sehingga Horney pada saat itu mengemukakan 10 kebutuhan neurotik, yakni kebutuhan yang timbul sebagai akibat dari usaha menemukan pemecahan-pemecahan masalah gangguan antara hubungan manusia. Karena pada dasarnya orang memiliki kesehatan mental dapat didorong untuk bertindak sebagai terapis bagi diri sendiri. Meskipun demikian, teknik terapi yang dikembangkan oleh Horney ini masih mengikuti teknik yang digunakan oleh Freud. Sedangkan psikoanalisis humanistik bertujuan untuk memanusiakan manusia semanusiawi mungkin. Proses pembelajaran dinilai efektif bila peserta didik memahami dirinya dan lingkungan sekitarnya. Peserta didik dalam rangkaian pembelajaran hendaknya berupaya agar cepat atau lambat dia dapat mengaktualisasikan dirinya dengan sebaik mungkin. Demikianlah presentasi dari kelompok 3 hari ini. Saya selaku moderator dan mewakili rekan-rekan kelompok 3 memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Kalau jalan menginjak bumi, kalau terbang melayang di atas awan. Sekian dari kami, ayo semua tepuk tangan. Saya akhiri presentasi hari ini, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.